Ini adalah vibes pemandangan belakang rumah gua tahun 2025. Masih asri dan indah kan? Masih banyak loh tanaman dan makanan yang bisa gua makan dan gua nikmatin. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah nanti di masa depan yang katanya loh, bakal banyak banget kemajuan teknologi, salah satunya yaitu AI, apakah bakal benar-benar berkembang dan semakin maju di masa depan? Tapi kenyataannya yang terjadi adalah masa depan yang digembar-gemborin bakal banyak banget kemajuan teknologi itu nggak ada. Yang ada dan terjadi adalah bumi yang semakin menua dengan badai debu yang setiap hari menyerang umat manusia dan perlahan membunuh manusia. Bahkan untuk keluar rumah aja harus pakai masker khusus agar tidak terdampak TBC. Dan gilanya lagi, pangan yang bisa dimakan itu cuma jagung, yang nggak lama lagi juga bakal punah karena nggak kuat sama iklim bumi yang semakin hari semakin memburuk. Tinggal tunggu bom waktu aja untuk kepunahan umat manusia. Kalau udah kayak gini, siapa yang harus disalahin? Presiden, anggota dewan, polisi, ormas, atau masyarakat? Atau Pandawara yang kurang rajin bersihin sampah? Siapa coba yang harus disalahin? Sadar, ini salah manusia itu sendiri yang serakah dan kemaruk. Bukannya jadi khalifah di bumi sesuai ketentuan yang ada dalam Al-Quran, malah jadi penyebab rusaknya bumi itu sendiri. Itulah premis awal dari film Interstellar yang bakal gue ceritain di video kali ini. Dan sebelum gue mulai, gue mau opening dulu. Channel ini adalah channel alur cerita film alias channel spoiler. Buat yang belum nonton, silahkan nonton dulu filmnya, karena video ini hanya diperuntukkan untuk menemani bobo, makan siang, dan jam istirahat kalian yang gak seberapa itu. Mari kita mulai dan selamat menikmati. Cerita diawali dengan sesosok bapak-bapak bernama Pak Cooper yang kebangun karena mimpi buruk. Yang pas beliau terbangun, di hadapan beliau sudah ada anak gadisnya yang berprofesi sebagai mas-mas petani biasa aja. Beliau tinggal bersama ayah mertuanya yang bernama Pak Donald dan kedua anaknya. Yang pertama namanya Tom dan si bocil ini namanya Murphy. Dikarenakan namanya rada susah gitu dan cukup aneh lah di telinga orang-orang kita, ya gue sebut aja dia ini si Dede karena dia anak bontot. Terus di mana istrinya? Istrinya mohon maaf sudah almarhumah karena terkena penyakit TBC akibat nggak tahan sama badai debu yang setiap hari menyerang kota ini. Bukan kota ini aja sih, bahkan bumi. Sedikit informasi aja, nama si kecil Murphy ini diambil dari Law of Murphy atau hukum Murphy. Apa itu hukum Murphy? Hukum Murphy adalah sesuatu yang dianggap salah, maka itu akan salah. Contoh sederhananya gini, ketika lu berangkat kerja pagi hari dengan santai, enjoy, entah kenapa lu cepet banget sampai. Tapi kalau lu buru-buru karena waktunya udah mepet, ada aja yang bikin macet. Entah orang kecelakaan lah, kereta lewat lah. Maka dari itu hukum Murphy ini diadain supaya kita bisa antisipasi. Ibarat kalau hujan, kita harus sedia payung sebelum hujan. Ya mau hujan nggak hujan, kita harus sediain supaya kejadian yang nggak kita inginin terjadi. Intinya mah penangkal lah. Oke, kita lanjut aja ceritanya. Saat sedang sarapan, si Dede ini cerita kalau rak buku di kamarnya berantakan lagi tanpa sebab. Dan si Dede pun menyimpulkan kalau ini semua ulah hantu. Loh, kok ulah hantu? Karena bapaknya ini, walaupun beliau ini seorang petani, Pak Cooper tipe orang yang selalu berpikir ilmiah dan logis. Dia menyarankan anaknya untuk mengobservasi dan menganalisa terlebih dahulu sebelum menyimpulkan suatu hal. Karena pada dasarnya, walaupun si Dede ini selalu berlogika mistika, si Dede ini termasuk anak yang jenius loh. Kemudian Cooper pun pergi mengantarkan kedua anaknya ke sekolah. Baru aja setengah perjalanan, ban mobilnya bocor. Dan si Tom pun yang notabene anak pertama disuruh ganti ban. Baru aja mau ganti ban, tiba-tiba mereka dikagetin dengan melintasnya sebuah pesawat pengintai buatan India yang mempunyai panel surya di dalamnya. Tanpa pikir panjang,
Dengan ban yang masih bocor, Cooper pun mengejar pesawat tersebut. Dan di sini gua bener-bener dibuat takjub sih sama kemampuan seorang petani yang bisa mengendalikan pesawat mata-mata dengan laptop miliknya. Dan apa lu tahu alasan Cooper ngehack pesawat ini? Karena panel surya yang terdapat dalam pesawat ini bisa sangat berguna untuk mesin bertani miliknya. Bisa ngirit bensin lah. Karena dengan panel surya, mesin bertani miliknya bisa berfungsi hanya dengan mengandalkan sinar matahari. Wow, dengan pengetahuan sedemikian rupa yang Cooper miliki di bidang teknologi, siapa sih sosok sebenarnya dari om-om petani ini? Kemudian mereka pun sampai di sekolahan. Baru aja sampai di sekolahan, Cooper langsung dipanggil kepala sekolah untuk membahas tentang kedua anak Cooper. Pak kepala sekolah menjelaskan kalau si Tom fakta. Kemudian mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Cooper melihat traktor dan mesin combat miliknya yang rusak. Menurut penjelasan dari ayah mertuanya, kalau mesin-mesin ini bergerak sendiri menuju rumah, seperti ada anomali medan magnet yang menarik mereka. Dan tiba-tiba, mesin pun mati tepat di depan rumah. Saat masuk ke rumah, Cooper dikagetin dengan sejumlah buku yang terjatuh di kamar si Dede. Yang dimana buku-buku ini terjatuh seperti membentuk sebuah kode. Dede yang sudah sering melihat hal ini pun menjelaskan bahwa ini adalah kode yang dibuat oleh hantu. Si hantu seperti ingin menjelaskan sesuatu melalui kode Morse. Apa maksudnya coba? Si hantu mencoba berkomunikasi lewat kode Morse. Loh, kok sangat ilmiah sekali juriknya. Menjelang maghrib, Cooper and family menonton pertandingan baseball. Baru aja kick off pertandingan dimulai. Pertandingan harus terpaksa berhenti dikarenakan badai debu tiba-tiba menyerang. Cooper, Pak Donald, dan kedua anaknya pun terpaksa harus pulang karena ini sangat berbahaya buat paru-paru. Melebihi bahayanya udut, mereka pun memakai masker khusus lalu sampailah mereka di rumah. Pas lagi ngecekin jendela-jendela, ternyata jendela di kamarnya si Dede ini lupa ditutup. Akhirnya Cooper pun menutup jendela tersebut. Tapi ada yang aneh. Debu yang masuk ke kamar si Dede ini seperti membentuk sebuah kode tertentu. Si Dede yang masih yakin dengan argumennya pun bilang kalau ini adalah kode Morse yang dibuat oleh hantu untuk berkomunikasi. Cooper yang penasaran pun menganalisa kode dari debu tersebut. Yang pada akhirnya Cooper menemukan jawabannya bahwa kode itu bukanlah kode Morse, melainkan angka bilangan biner. Lalu, bilangan biner itu apa sih bang? Bilangan biner adalah sistem bilangan yang hanya memakai dua angka, 0 dan 1. Lain hal dengan kode biner loh. Kode biner itu angka biner yang dipakai untuk menyampaikan informasi yang bersifat rahasia. Lalu Cooper pun menerjemahkan kode biner tersebut. Sampai pada akhirnya, Cooper menemukan koordinat dari bilangan biner tersebut. Cooper yang penasaran pun langsung OTW ke titik lokasi tersebut. Sempat ingin ikut, si bontot yang masih kecil pun dilarang untuk ikut. Tapi di tengah perjalanan, ternyata diem-diem si Dede ini menyelinap masuk. Udah gak habis pikir lagi, Cooper pun melanjutkan perjalanannya. Lalu saat ada maghrib, mereka pun sampai di titik koordinat tersebut. Karena tempat itu di pagar besi, Cooper pun mendongkel paksa pagar tersebut. Dan ternyata di dalam ada robotnya yang langsung membius Cooper dengan cara menyetrum. Saat sudah siuman, Cooper diinterogasi oleh robot berteknologi AI bernama TARS yang menanyakan, "Dari mana kamu tahu tempat ini?" Belum sempat menjawab, datanglah wanita bernama Amelia Brand yang langsung membawa Cooper ke sebuah ruang rapat. Di sana Cooper bertemu dengan anaknya dan juga dia dipertemukan dengan Profesor Brand, ayah dari Mbak Amel, yang ternyata Cooper sangat kenal dekat dengan Profesor Brand. Kok kenal? Yang ternyata tempat ini adalah markas rahasia NASA. Cooper menjelaskan kalau dia menemukan titik koordinatnya melalui kode biner yang terdapat di kamarnya. Dia merasa seperti ada makhluk antar dimensi yang mencoba untuk berkomunikasi dan memberitahu sesuatu. Dan pasti kalian bertanya-tanya, kenapa seorang petani biasa sangat akrab dengan seorang pimpinan NASA loh, pimpinan NASA. Dan plot twistnya, kalian tahu, Cooper adalah mantan pilot dari NASA.
Dia pensiun dini akibat suatu insiden kecelakaan yang di awal film kita diperlihatkan loh lewat Cooper yang sedang bermimpi buruk. Pantesan kok seorang petani yang biasanya nyemprot ladang jagung kok pemikirannya ilmiah banget. Orangnya NASA ternyata. Profesor Brand pun menjelaskan kalau NASA sedang dalam misi mencari planet pengganti bumi. Dan alangkah kebetulan banget, Cooper datang tanpa harus dijemput. Profesor menawarkan agar Cooper menjadi pilot pesawat dalam misi kali ini. Karena hanya Cooper lah orang yang tepat. Tanpa ada penolakan, Cooper menyetujuinya dan bersedia untuk menjadi pilot dalam misi kali ini. Kemudian, Profesor menjelaskan lagi kalau 10 tahun yang lalu telah dilakukan misi pertama yang dipimpin oleh Dr. Mann bersama dua rekannya, Dr. Miller dan Dr. Edmund. Dan terdapat sinyal yang menandakan bahwa mereka telah menemukan planet baru. Misi ini dinamakan Lazarus. Lalu mereka kembali ke ruang rapat untuk membahas lebih dalam tentang misi ini. Pria ini bernama Romley dan ini namanya siapa lagi gue lupa tadi. Kita panggil saja dia Fulan. Romley menjelaskan kalau di dekat planet Saturnus ada lubang cacing yang entah dari mana asal-usulnya. Katanya sih ada semacam makhluk antar dimensi yang naruh lubang cacing tersebut. Dan dengan adanya lubang cacing tersebut bisa memudahkan mereka menuju galaksi tempat Dr. Mann CS berada. Sedikit informasi aja, lubang cacing ini adalah suatu lubang ruang dan waktu yang kalau kita melintasinya, mungkin ya kita yang lewatinnya kayak ya sebentar aja gitu. Tapi ada perbedaan waktu loh yang cukup besar sama planet bumi sama galaksi Bima Sakti kita inilah. Contoh kecil lagi nih, 1 jam di sana sama dengan 10 tahun di bumi. Dan tugas mereka dalam misi ini adalah melanjutkan misi dari Dr. Mann CS, yaitu Plan A. Mereka harus mencari planet bumi yang paling cocok untuk manusia. Setelah mereka menemukannya, nanti Profesor Brand akan menciptakan suatu pesawat antar bintang dan membawa seluruh umat manusia ke planet baru. Dan plan B-nya adalah mereka tetap di sana dengan membawa sel telur yang sudah dibuahi untuk menciptakan manusia baru di planet tersebut. Lah terus, manusia di bumi gimana? Ya manusia di bumi dibiarin punah gitu aja. Akhirnya Cooper pun pulang untuk prepare. Tapi si bontot yang tahu bapaknya bakal pergi jauh dan gak tahu bakal pulang atau enggak, dia pun pundung. Dan Dede yang anak jenius pun menjelaskan ke bapaknya kalau kode Morse yang ada di kamarnya mengartikan stay. Dan memang benar, saat Cooper menerjemahkan kode biner tersebut yang menunjukkan titik lokasi itu, kalau diartikan dalam kode Morse, artinya adalah stay. Sebelum pergi, Cooper memberi sebuah jam couple, yang satu untuk Dede dan yang satu lagi untuknya, supaya pas kembali ke bumi bisa melihat perbedaan waktunya. Dan kemungkinan saat kembali mereka akan berusia sama. Ini dikarenakan kecepatan cahaya dan lintas waktu saat melewati lubang hitam yang kayak penjelasan tadi, 1 jam di sana bisa aja 10 tahun di bumi atau lebih mungkin. Lalu Cooper, Mbak Amel, dan 2 NPC beserta 2 robot bernama Tars dan Cass pun OTW ke wormhole untuk menuju galaksi tempat planet baru buat umat manusia. Dan misi pun dimulai. Dikarenakan untuk sampai ke planet Saturnus yang di dekat planet itulah letak wormhole tersebut cukup lama dan memakan waktu sampai berbulan-bulan, mereka pun memutuskan untuk masuk ke kapsul untuk berhibernasi. Singkat waktu, mereka pun sampai ke planet Saturnus. Sebelum masuk ke lubang cacing tersebut, Cooper menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Dan akhirnya, mereka pun memasuki lubang cacing. Dan saat melintasi lubang cacing tersebut, Mbak Amel seperti berinteraksi atau bersentuhan dengan makhluk antar dimensi. Entah apa maksudnya. Mereka melintasi lubang cacing dengan sangat cepat dan memakan waktu bertahun-tahun di bumi. Sebelum melanjutkan misi, mereka pun briefing terlebih dahulu. Kayak planet mana nih yang harus kita singgahi duluan? Planetnya Dr. Mann kah, Dr. Miller kah, atau Dr. Edmund? Ya karena sinyal terdekat adalah milik Dr. Miller, mereka pun memutuskan untuk pergi ke planet yang di situ terdapat sinyal milik Dr. Miller. Tapi mereka harus berhati-hati karena dekat planet Dr. Miller ini ada lubang hitam yang punya gravitasi yang sangat kuat dan mereka harus cepat. Karena
1 jam di planet milik Dr. Miller sama dengan 7 tahun di bumi. Kalau terlalu lama bisa aja bumi udah punah. Akhirnya Cooper, Fulan, dan Mbak Amel beserta robot Cash pun pergi ke planet tersebut menggunakan Rangers, pesawat khusus luar angkasa, dan meninggalkan Mas Romley dan robot TARS untuk menjaga pesawat Endurance. Akhirnya mereka pun mendarat di planet tersebut yang isinya cuma air, nggak ada daratan sama sekali. Pesawat milik Dr. Miller pun udah hancur dan Dr. Miller sendiri sudah tewas sekitar sejam yang lalu, yang dimana sinyal ini udah terpancar selama 10 tahun di bumi. Mbak Amel dan Mas Fulan pun turun untuk mengecek. Saat Mbak Amel ingin mengambil sebuah radio pemancar, dia malah tersangkut. Yang ini bertepatan dengan ombak besar yang siap menghantam mereka, yang sebelumnya mereka duga ini adalah gunung. Ternyata itu adalah ombak besar yang siap menghantam mereka. Robot Cash dengan cepat menyelamatkan Mbak Amel. Namun naas, Mas Fulan harus tewas terhantam ombak saat ia ingin masuk ke pesawat. Pesawat basah sehingga menghambat mereka untuk kembali. Mereka harus menunggu pesawat sampai kering. Tapi sialnya ombak susulan datang. Tapi alangkah beruntung, mesin pesawat menyala bertepatan dengan datangnya ombak dahsyat itu, dan mereka pun selamat dan langsung pergi dari planet tersebut menuju pesawat Endurance. Di sini gue menyimpulkan bahwa plot armor itu sangat berguna. Saat sudah sampai ke pesawat Endurance, mereka terkejut karena Mas Romley sudah tua. Dan yang lebih bikin kaget lagi, ternyata Romley sudah menunggu kepulangan mereka selama 23 tahun. Dan selama itu bumi terus mengirim pesan. Saat Cooper melihat pesan tersebut, anak-anaknya sudah tumbuh dewasa. Tom akhirnya lulus di peringkat kedua lalu menikah dan memiliki anak bernama Jess. Namun sayang anaknya harus tewas karena gak kuat sama iklim bumi yang semakin tahun semakin buruk. Tom pun sudah mengikhlaskan ayahnya yang tidak pernah kembali dan membalas pesan pun enggak. Dan Tom menduga kalau pesan yang dikirim ini terombang-ambing di angkasa. Lalu bagaimana dengan si Bontot? Dia berhasil lulus dengan nilai terbaik dan sekarang dia jadi ilmuwan di NASA, membantu penelitian Profesor Brand, dan dia juga jarang pulang karena sibuk banget. Lalu si Bontot mengirim pesan kalau ayahnya benar, tapi salah juga karena di usia yang sama ayahnya belum pulang ke bumi. Cooper yang merasa sudah ingkar janji terhadap putrinya pun menangis karena dia sudah gagal menepati janjinya. Di bumi, si Dede ini ngerasa aneh sama penelitian yang Profesor Brand lakukan selama ini. Di sini Pak Prof cuma meneliti tentang gravitasi tanpa melibatkan waktu. Padahal kedua hal tersebut ya nggak bisa dipisahin lah. Dan Dede ini sangat menaruh curiga sama Profesor Brand. Kita balik lagi ke Cooper CS yang lagi rapat, serta kebingungan. Karena bahan bakar yang mereka punya menipis, dan mereka cuma bisa ke satu planet lagi. Dan di sini letak bingungnya. Bahan bakar menipis, sementara di angkasa lepas ini nggak ada SPBU. Jadi mereka harus memilih antara planet Dr. Man atau planetnya Dr. Edmund yang harus mereka datangi. Tapi planet Man ini mengirim sinyal yang kuat dan katanya di sana sangat mendukung kehidupan. Sementara planet Edmund sampai sekarang belum mengirim sinyal. Tapi dari datanya planet Edmund ini, planet ini yang punya ciri-ciri kayak bumi, sangat mendukung kehidupan. Karena planet ini mengorbit lubang hitam Gargantua, yang mungkin kalau kita bisa cocok logiin ya, si planet Dr. Edmund ini mengorbit lubang hitam Gargantua sama aja kayak Merkurius, Mars, Bumi, Venus, dan yang lainnya yang mengorbit matahari. Cuma bedanya matahari kan sinar, nah Gargantua ini gelap, udah itu doang bedanya sih. Oke lah, kita balik lagi ke bumi. Profesor Brand yang udah sekarat membeberkan sebuah fakta ke Dede, bahwasannya plan A itu nggak ada. Ini cuma akal-akalannya Profesor Brand supaya meyakinkan mereka agar mereka mau menjalankan misi Lazarus ini. Dan yang sebenarnya misi sesungguhnya itu adalah plan B, yang dimana Cooper CS menanam sel koloni dan melahirkan peradaban baru untuk umat manusia di planet baru. Sementara manusia di bumi dibiarin punah.
Setelah membeberkan sebuah fakta, Pak Prof pun meninggal dunia. Akhirnya, Dede mengirim pesan ke Mbak Amel bahwa ayahnya telah meninggal dan memberitahu juga tentang kebenaran akan misi ini. Tapi sayangnya, Cooper, Mbak Amel, dan Mas Romli sudah OTW ke planet Man. Akhirnya mereka pun sampai ke planet Man. Saat mereka baru sampai, mereka dibuat kaget. Karena planet ini isinya itu cuma pegunungan es dan atmosfernya mengandung amonia, nggak ada oksigen. Dan kalau napas di sini ya mati lah. Dan awan dari planet ini pun tercipta dari es. Yang nggak lama mereka menemukan markas dari Dr. Man. Dan di dalam mereka membangunkan Dr. Man yang sedang berhibernasi. Yang nggak lama kemudian Mbak Amel membuka pesan dari si Dede yang memberitahu kalau Profesor Brand telah tiada. Dan Dede juga menjelaskan kalau rencana A itu tidak ada. Yang ada cuma rencana B. Karena rencana A cuma akal-akalan bapaknya doang supaya mereka mau menjalankan misi Lazarus ini. Dan plot twistnya, Mbak Amel sendiri yang notabene anaknya Profesor Brand gak tahu menau tentang rencana sebenarnya Profesor Brand yang niatnya bagus sebenarnya. Mengirim mereka untuk menjalankan misi lalu menanamkan sel koloni manusia yang sudah dibuahi dan membangun peradaban baru di planet yang baru. Tapi kenapa harus bohong dan membiarkan manusia di bumi punah? Cooper yang tahu akan fakta ini memilih untuk pulang ke bumi. Lalu Dr. Man pun mengajak Cooper untuk mencari pesawat miliknya. Ya, kalau mau pulang pakai pesawat gua aja lah menurut Dr. Man begitu. Tapi sesampainya di tepi jurang, Dr. Man malah mencelakai Cooper. Karena sebenarnya sinyal dan data yang dikirim itu palsu. Planet ini sama sekali nggak mendukung kehidupan. Dia melakukan itu dengan harapan akan ada manusia yang bakal datang untuk nolong dia. Tapi busuknya di sini adalah si Manto ini berencana mencuri pesawat endurance milik mereka. Dan busuknya lagi, dia ini berencana mencuri pesawat endurance milik mereka. Lalu dia bakal pulang ke bumi. Memang brengsek si Manto ini. Cooper yang setengah sekarat pun berhasil diselamatkan oleh Mbak Amel dengan tepat waktu. Tapi sayangnya, Romli harus tewas karena terkena ledakan yang sebelumnya sudah disetting sama si Manto dengan instruksi bom bunuh diri. Kemudian si Manto berhasil mencuri pesawat, lalu langsung gas ke endurance milik mereka. Di bumi sedang terjadi badai debu terus-menerus, dan Dede pun pulang ke rumahnya untuk membawa keponakan dan istrinya si Tom pergi, agar kejadian meninggalnya anaknya Tom yang pertama itu tidak terulang lagi. Kenapa nggak ngajak si Tom? Karena abangnya ini tipikal orang yang bebel banget, keras kepala, ngeyel, padahal adenya ya kayak gitu ya buat abangnya juga. Karena abangnya batu, ya adanya lebih memilih untuk menyelamatkan keluarganya aja. Kembali ke Dr. Man yang berusaha untuk masuk ke endurance. Dia diberitahu Cooper supaya jangan memaksa pesawat miliknya masuk ke endurance karena ya bukan pasangannya. Tapi Dr. Man ini batu banget. Sampai pada akhirnya si Manto pun tewas dan membuat endurance hancur sebagian. Cooper dengan susah payah mendarat ke endurance dan akhirnya berhasil. Dan mereka lalu OTW ke Gargantua. Cooper punya rencana bahwa dia akan memanfaatkan gravitasi dari lubang hitam Gargantua untuk melontarkan pesawat menuju planet Edmund. Tapi untuk sampai ke planet Edmund, mereka harus mengorbankan satu pesawat dan satu awak agar beban lebih ringan lagi. Dalam rencananya, robot Tars lah yang akan dikorbankan. Tapi di sini, Cooper juga mengorbankan dirinya. Dia membohongi Mbak Amel agar Mbak Amel dapat dengan mudah menuju planet Edmund. Pada saat tersedot oleh lubang hitam Gargantua, pesawat Cooper meledak karena tarikan gravitasi dari Gargantua ini kuat banget. Sebelum pesawatnya meledak, Cooper memutuskan untuk keluar dari pesawat. Dia terpental dan malah masuk ke Infinity Castle. Enggak. Dia masuk ke ruang dimensi dan waktu atau simularitas waktu dimensi kelima. Di sini Cooper terjebak di memori anak bontotnya yang terletak di balik rak buku kamarnya si Dede. Yang di sini bakalan terkuak keseluruhan dari inti dari film ini. Jadi, ternyata rak buku yang selalu jatuh, debu yang membentuk kode, itu dibuat sama Cooper dari masa depan yang terjebak di simularitas waktu dimensi kelima. Dan traktor yang rusak dan menuju ke arah rumahnya Cooper terus mati depan rumahnya Cooper itu karena ada hubungan antara gaya gravitasi Gargantua yang secara nggak langsung terhubung dengan rak buku di kamarnya si Dede.
Dan Cooper menjatuhkan buku itu dengan tujuan ungkapan penyesalan. Maka dari itu, kode yang jadi titik koordinat markas NASA yang dikasih sama robot TARS, kalau diterjemahin ke dalam kode Morse artinya ya stay. Karena Cooper menyesal, seharusnya Cooper tidak meninggalkan keluarganya. Dan pada akhirnya, Cooper meminta kode kuantum ke robot TARS yang ternyata masih hidup, dan mereka berinteraksi lewat helm astronot milik Cooper. Cooper melakukan ini karena sadar kalau masa lalu ya nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah cuma masa depan. Melalui jam tangan yang dia kasih ke si Dede, Cooper membuat kode kuantum. Dan ini disadari oleh si Dede yang ada di masa depan, bahwa selama ini hantu yang dia maksud adalah ayahnya sendiri yang terjebak di simularitas waktu dimensi kelima. Ayahnya mengirimkan kode kuantum melalui jam tangan yang ternyata masih berdetik. Dan akhirnya Dede pun mulai melanjutkan penelitian dia bersama Profesor Brand yang sebelumnya tertunda, yang sudah memecahkan masalah, bertemu dengan Cooper dari masa lalu saat baru OTW menjalankan misi Lazarus. Kemudian, setelah melewati lubang cacing, Cooper ditemukan pingsan di dekat orbit planet Saturnus oleh pesawat Biroc Ranger. Pas sudah bangun, Cooper sudah berada di dalam Cooper Station, tempat tinggal sementara umat manusia yang mengorbit planet Saturnus. Teknologi secanggih ini berkat kode kuantum yang diberikan Cooper kepada anak bontotnya. Dan gongnya lagi adalah usia Cooper saat ini, menurut perhitungan bumi, dia sudah berumur 124 tahun. Berkat dirinya lah masa depan umat manusia bisa diselamatkan dari kepunahan. Dan gak lama dari situ, Cooper bertemu dengan seorang nenek-nenek yang ternyata itu adalah anak bontotnya yang sudah menua. Bisa dibilang pas kepental ke lubang cacing, Cooper malah menuju masa depan. Si bontot berhasil menyelamatkan umat manusia dari kepunahan berkat kode kuantum yang Cooper berikan. Lalu mereka pun melepas rindu karena lama tidak bertemu. Apalagi si Dede ini lama banget gak ketemu bapaknya. Lalu bagaimana dengan nasibnya Mbak Amel? Iya, dia selamat dan bisa bernapas bebas di planet Edmund ini. Dan umat manusia siap memulai babak baru di planet baru. Film pun ditutup dengan Cooper yang baru aja mau OTW ke planet Edmund menyusul Mbak Amel. Lah terus bagaimana dengan orang ini?